Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal habibil alil adim. Sayyidina Muhammadinil hadi ila siratil mustaqim. Para pemirsa Jamani yang dirahmati Allah Ta'ala, yang selalu diberi keberkahan di dalam kehidupannya, yang selalu diberi kenikmatan di dalam kesehatannya. Mudah-mudahan hadir kali ini channel Jamani, channelnya Jamaah Manaqib Nurul Iman, mudah-mudahan membawa suatu keberkahan, membawa suatu kemanfaatan, dan mudah-mudahan kita semua selalu mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dikuatkan iman dan Islamnya kepada Allah Ta'ala, dan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya ila yaumil qiyamah. Adapun kemarin dari Jamani, yaitu ada konten sebagaimana konten rutinan, pengajian rutinan kegiatan Jamani yang baru saja disimak, dan waktu lusa Jamani sebagaimana ada konten yang di dalam kontennya itu dengan judul pentingnya nasab. Itu di dalam videonya, nasab itu penting, pentingnya nasab. Itu bukan berarti dari pihak kami mengunggulkan suatu sebagaimana nasab, itu bukan. Tapi dikatakan pentingnya nasab, tujuannya sebagaimana para pemirsa supaya melihat nasab itu, arti daripada luas itu keluarga. Bukan berarti nasab itu suatu keunggulan, dalam arti keunggulan sebagaimana yang sudah banyak di media sosial. Itu bukan berarti mengunggulkan, tapi kami dari Jamani memberi arahan pentingnya nasab, maksudnya pentingnya keluarga, pentingnya orang tua, pentingnya sebagaimana mbah-mbah kita, yang barangkali sebagaimana pentingnya bagaimana. Pentingnya dikala kita mau kirim doa kepada orang tua, kepada mbah, kalau sudah tahu nasab, kita bisa menyebutkan sebagaimana namanya. Kemarin diterangkan nasab tidak harus panjang, tidak harus panjang. Yang kita ketahui aja. Yang kita ketahui, dan yang sudah kita ketahui, ke bawahnya, ke anak kita, ke cucu kita, sampai cucu-cucu untuk dicatat. Untuk dicatat. Dalam konteks di sini maksudnya nasab itu tidak harus sampai kemana-mana, tidak. Yang kita ketahui, nasab itu keluarga. Itu konteks supaya kita mengirim doa itu lebih mudah. Sebab ada kata nasab itu tidak penting, yang penting itu nasib. Nah, kalau nasib ya memang saya juga butuh nasib. Semua orang butuh nasib. Yang penting ilmu itu, ya memang semua orang butuh ilmu dari turunan siapapun.
Turunan siapapun butuh ilmu. Nah, kuncinya ilmu adalah ya keluarga sendiri, keluarga ya cari keluarga merilis kita menjadi keluarga yang mulia, cari ilmu. Yang namanya cari ilmu, kalau keluarga sudah mulia pasti akan mengarahkan kepada keluarganya untuk tolak bilang ilmi sebagaimana cari ilmu. Mesantren, pondok pesantren, ngaji ke ulama di pondok pesantren. Itu cari ilmu, nasib, ini nasib. Supaya nasib kita masuk surga. Ya, yang namanya nasib kan itu bahasa penentuan, dan yang penentuan itu kembali ke akhlak pribadi. Yang namanya nasib kembali ke pribadinya manusia masing-masing. Contoh, kalau kelakuan saya jelek, saya punya akhlak buruk, tidak sesuai dengan akidah Islam dan tidak sesuai dengan sebagaimana yang dilaksanakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, rusak akhlak saya. Berarti nasib saya masuk neraka. Nasib saya masuk ke neraka. Maka nasib penting. Maka kita mencari nasib yang baik supaya masuk surga dengan menata suatu, yaitu akhlak. Akhlak ini berlaku, berkembang bagi siapapun. Tidak pilih-pilih turunan ini. Malah saya tidak memikirkan masalah turunan. Yang nomor satu adalah manusia hidup menata suatu akhlak, karimah, akhlak yang baik. Itu ditanam mulai dari keluarga, bukan dari pesantren, bukan, tapi mulai dari di dalam keluarga, di dalam rumah tangga, yaitu yang namanya di dalam rumah tangga itu ditata suatu akhlak yang mulia. Pak insya Allah di saat meneruskan sebagaimana tolak bilang ilmi, cari ilmu ke pesantren kemana, maka sudah tertanam budi pekerti yang baik. Maka pendidikan kepada anak mulai dini, mulai dari kecil. Kalau ke pesantren posisi paling tidak sudah besar. Sudah besar ke pesantren, itu tolak bilang ilmi, tinggal meneruskan didasari dengan ilmu. Budi pekerti ditanam mulai dari kecil. Kalau orang kan merujuknya sebagaimana nasab itu dikira yang di gembar-gembar media sosial, oh berarti Anda itu zuriyah, Anda itu, saya tidak berpikir ke situ malah. Justru nasab itu berlaku untuk umum, silahkan, karena nasab itu merujuk kepada suatu, yaitu namanya turunan. Kita turunan siapa, tahu orang tuanya, maka bisa sebagaimana buat tawasul, buat kirim doa. Buat kirim doa ke orang tua, ke mbahnya, ke apa siapapun. Sesampainya kita berkirim doa, itu pentingnya di situ. Adapun nasib sebagaimana dari Jamani berprinsip, Jamaah Manaqib Nurul Iman itu berprinsip bahwa sebagaimana hidup untuk berjuang, jangan berjuang untuk hidup. Kalau hidup untuk berjuang, berarti sudah siap di dalam perjuangan. Hidupnya untuk berjuang. Andaikan kata seperti saya punya usaha saya sukses, bisa untuk berjuang karena hidup untuk berjuang. Jangan berjuang untuk hidup. Karena kalau berjuang untuk hidup bahaya. Berarti hidupnya menopang hasil daripada perjuangan. Kalau berjuang untuk hidup sudah beda kata, tapi hidup untuk berjuang itu yang lebih mulia. Hidup untuk berjuang, bukan berjuang untuk hidup. Dikala mau berjuang, maka kita sebelum berjuang, kita cari solusi. Solusinya gimana? Yaitu contohnya kita secara syariat usaha, atau dagang atau apa. Sebagaimana saya contoh pribadi. Saya tidak mikirin nasib, yang saya pikirkan nasib itu. Kembali nasib, maka saya buka sebagaimana usaha dagang. Kategori bahasa kerennya perusahaan, yaitu perusahaan pupuk. Saya berusaha perusahaan pupuk buat usaha. Ya alhamdulillah berjalan, berarti saya sedang mengejar nasib dengan usaha pupuk. Yang suatu saat saya mau kira-kira mau punya rencana apapun, saya sudah punya anggaran dari hasil dari mana pupuk tersebut.
Sebab saya prinsipnya hidup untuk berjuang, bukan berjuang untuk hidup. Dan untuk itu saya kembali ke sebagaimana poin pokok aja. Sebab katanya kan kalau terlalu banyak bicara, terlalu banyak dosa. Untuk itu saya ke poin pokok, meneruskan sebagaimana menerangkan, yaitu sebagaimana sejarahnya, yaitu putra dari Imam Alwi bin Imam Muhammad, yaitu yang bernama Imam Ali yang dijuluki Holy Khosam. Sebagaimana Imam Ali Holy Khosam bin Alwi bin Imam Muhammad yang dikenal dengan Holy Khosam, lahir di Bait Jubair, yang merupakan salah satu tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana beliau membeli sebidang tanah seharga yaitu 20.000 dinar dan dinamakan Qosam. Nama tersebut merupakan nama suatu daerah kakeknya, yaitu Imam Ahmad bin Isa di Basrah. Di tanah tersebut dibangun rumah beliau dibangun di tanah tersebut yang dikelilingi dengan tanah pertanian yang sangat-sangat subur. Dan daerah tersebut dinamakan Holy Khosam, serta banyak didiami oleh para penduduk di saat itu. Imam Ali bin Imam Alwi bin Imam Muhammad Holy Khosam adalah orang pertama dari kalangan, yaitu keluarga Alawiyin yang datang ke kota Tarim. Jadi pertama kali orang yang pertama kali datang di kota Tarim, di mana sebelumnya beliau sering mengunjungi ke kota tersebut. Beliau tinggal di kota Tarim sejak tahun yaitu 521 Hijriah. Bersama anak keturunannya, yaitu pamannya dari keluarga Basri dan keluarga Jadid. Beliau bersama anak keturunannya itu dari keluarga Basri dan Jadid. Di kota Tarim, mereka mendirikan sebuah masjid yang dikenal dengan nama yaitu Masjid Bani Ahmad. Yang terakhir dikenal dengan nama Masjid Bani Alawi. Masjid tersebut dari tahun ke tahun terus diperbaharui, di antaranya oleh yaitu Muhammad Sohib Marbat dan Umar Mukhdar. Makin ke sana
diperbarui, makin berkembang untuk masjid tersebut. Imam Ali bin Alwi dibesarkan dan dididik dalam asuhan ayahnya, yaitu Imam Alwi bin Imam Muhammad. Beliau adalah pemimpin kaum Alawiyin yang dikaruniai Allah Ta'ala, yaitu ketajaman mata hati yang sangat tajam, hafal di dalam Al-Quran, dan menguasai berbagai macam cabang ilmu. Sangatlah dermawan beliau, sangatlah tawadu dalam berbicara maupun bertindak serta berpakaian. Beliau sangat tawadu di dalam bicaranya. Beliau hati-hati di dalam bicaranya. Ini merupakan suatu contoh bagi kita semua. Dan bertindak serta berpakaian yang sopan. Itu kunci. Ia tidak terlihat lebih menonjol dari yang lain, dalam arti beliau sederhana. Jika beliau duduk bersama kaum khawas maupun kaum awam, orang tidak mengenali kalau beliau adalah seorang yang mempunyai kemuliaan yang sangat mulia, kemuliaan yang sangat tinggi. Berarti beliau suka membaur, hidup sederhana, tidak menampakkan sebagaimana dia orang yang alim, dia orang yang pandai. Tetap hidupnya sederhana, sebagaimana mau berkumpul dengan yaitu sebagaimana masyarakat yang ada, dan beliau intinya tidak membedakan antara satu sama lainnya. Imam Ali bin Alwi merupakan pemimpin kaum Alawiyin pada zamannya saat itu. Beliau menjabat jadi pemimpin Alawiyin di zamannya saat itu. Beliau diberi yaitu kemuliaan dapat melihat dan berdialog langsung dengan yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, serta meminta petunjuk ketika beliau menghadapi suatu masalah yang berat. Beliau itu bisa berdialog langsung dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Memang ini suatu keistimewaan, sebagaimana banyak termasuk yaitu diantaranya yaitu ulama-ulama kita yang ada di Indonesia pun banyak. Zaman dahulu itu banyak yang bisa berdialog langsung dengan baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu orang-orang yang dekat, yaitu wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat beliau sedang membaca, yaitu Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Di saat beliau membaca Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, maka Rasulullah langsung menjawab salamnya, yaitu Waalaikumsalam ya Syekh wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasulullah langsung menjawab. Hal tersebut terjadi tidak saja beliau sedang melaksanakan sholat,
tapi juga dalam keadaan di luar sholat. Dikala beliau mengucap, Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, maka Rasulullah langsung menjawab dalam posisi apapun. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam kitabnya yaitu At-Tanbih mengatakan sebagaimana berikut. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, salah satu peristiwa yang dihadapi oleh suatu kaum ketika mereka sholat di samping kubur Nabi Muhammad SAW dan mereka membaca sholawat Nabi dalam sholatnya itu, mereka mendengar jawaban dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat beliau sholat, di sampingnya ada jamaah lagi, beliau dikala mengucapkan salam ke Nabi, maka di sampingnya juga mendengar jawabannya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian ulama bertanya, karomah apa yang diwarisi oleh kaum itu sehingga mereka dapat mendengar salam dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal tidak satu pun dari sahabat yang mendapat jawaban salam dari kubur Nabi Muhammad SAW setelah beliau wafat. Dan saya tidak melihat satu pun dari mereka yang sampai pada makom tersebut. Maka apa? Sayyid Ali Al-Khawas berkata, tidak berhak suatu kaum mendapatkan yaitu wilayah Al-Muhammadiyah jika orang tersebut tidak berkumpul dan hadir bersama Nabi Muhammad SAW. Dan sebagian kebesaran Imam Ali bin Alwi, Rasulullah SAW berkata kepadanya dengan kata-kata sebagaimana berikut. Ya Syekh. Perkataan tersebut ya Syekh dari baginda Nabi merupakan panggilan dalam wilayah yaitu kenabian. Imam Ali bin Imam Alwi, beliau wafat pada tahun 527 Hijriah dan dimakamkan di perkuburan Janbal Tarim. Beliau adalah orang pertama dari keluarga Alawiyin yang dimakamkan di perkuburan Janbal yaitu Tarim. Para pemirsa Jamani yang dirahmati Allah Ta'ala, dengan ini saya memberikan suatu keterangan sebagaimana sejarah. Saya membaca kitab sejarah tersebut. Mudah-mudahan inti dari sejarah tersebut sebagaimana sejarah tersebut bisa kita tiru di dalam kehidupan kita. Kehidupan kita bermasyarakat, yaitu saling harga menghargai, saling hormat menghormati, baik bidang apapun, baik kita berhubungan langsung dengan masyarakat-masyarakat yang ada di depan kita semua, dalam arti melalui via dunia, baik kita hubungan bermasyarakat dengan media sosial, maka kita wajib dalam arti menghargai antar satu sama lainnya.
Karena menghargai satu sama lainnya kita tidak rugi, tapi kita justru dapat pahala. Dari pahala yaitu menghormati antar sesama, yaitu manusia dan manusia. Sebab kita menghormati manusia yang lain, berarti kita menghormati diri pribadi kita sendiri. Itulah akhlak-akhlak yang mulia. Pak, insya Allah kalau kita bertindak seperti itu, maka kita akan dimuliakan. Yang namanya dimuliakan itu tidak harus kita bicarakan. Dan tidak harus kita tunjukkan. Sebagaimana saya turunan si A, saya turunan si B, saya seorang ini, itu, dan lain-lainnya. Itu tidak perlu menurut saya. Tinggal kita kelakuan kita baik di hadapan siapa. Tutur kata kita baik terhadap siapapun. Pak, insya Allah kita akan dimuliakan oleh orang-orang tersebut. Karena orang adalah melihat sebagaimana akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Dikala kita umat meniru semua apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Maka Pak, insya Allah walaupun kita meniru tidak mutlak. Walaupun kita sebagaimana dikatakan fotokopi hitam putih, tidak sama, tapi mirip-mirip sama apa yang dilakukan sebagaimana aslinya. Cuma mirip-mirip. Tapi Pak, insya Allah dengan demikian menjadikan kita sebagaimana mulia di hadapan manusia, mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berlatih tutur kata yang baik. Tanamkan akhlak dimanapun tempat, baik di hubungan langsung dengan manusia dan manusia maupun media sosial. Sebab tiada lagi yang kita tinggal, saya berkali-kali mengingatkan, tiada lagi yang kita tinggal. Yang kita tinggal adalah kemuliaan kita di dunia apabila kita melaksanakan sesuatu kebaikan di alam dunia. Kebaikan bidang apapun. Pak, insya Allah kalau di dunia baik, insya Allah kita semua setelah kita meninggal. Sebab kita mau meninggal. Kita hidup tidak selamanya hidup. Ada batasnya mau meninggal. Saat peninggalan kita di dunia, kita meninggalkan suatu sejarah yang mulia. Mudah-mudahan dengan ini kita merujuk apa sejarah yang ada menjadikan kemanfaatan, keberkatan fitini wa dunya wal akhirah. Akhiru kalam wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.